Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Oke, kali ini kita buat donat yang reguler dengan ukuran box yang 27 kali 18 cm dengan isi setengah lusin atau 6 biji ya. Dengan menggunakan topping coklat DCC dan ini hitam putih saja. Oke, langsung aja simak videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya ini saya pakai tepung protein tinggi 500 gram cakra kembar, kemudian 60 gram gula, kemudian 2 saset susu, ini saya pakai Denkau, lalu 8 gram ragi, kemudian 3 gram bread improver atau pelembut. Kemudian aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Lalu masukkan 3 butir kuning telur. Ini saya pakai kuningnya saja ya, tidak pakai putih. Lalu aduk kembali telurnya hingga tercampur rata. Lalu masukkan 280 sampai 290 ml susu cair. Ini saya pakai suhu ruang. Jika mau pakai susu dingin juga boleh, atau mau pakai susu hangat juga boleh ya. Ini masukkan secara bertahap ya untuk mengontrol cairannya supaya tidak kelembekan. Dan ini susunya bisa kurang atau lebih ya. Disesuaikan dengan besar kecilnya telur, kemudian disesuaikan juga dengan daya serapnya tepung. Mixer adonan hingga setengah kalis, atau mau diuleni menggunakan tangan juga boleh ya. Kemudian setengah kalis masukkan 60 gram butter, jika mau diganti margarin atau mentega boleh ya. Kemudian masukkan 7 gram sampai 8 gram garam ya. Lalu mixer kembali hingga adonan tercampur rata. Dan jangan lupa ya sesekali adonannya dibalik supaya kerja mixer tidak berat. Jadi untuk mengaduk bagian bawah balik adonan saja ya. Karena ini menggunakan mixer tangan supaya mixernya tidak cepat panas dan tidak cepat rusak. Oke, jika sudah kalis, ini akan saya tutup dulu, tapi tidak lama-lama ya, hanya 10 menit saja. Dan ini sudah mengembang ya. Kemudian kita pindahkan ke alas, lalu akan saya timbang, ini seberat 40 gram. Ini saya kempiskan dulu ya adonannya. Kemudian dibulat padatkan. Timbang adonan sesuai dengan kebutuhan, dan ini saya timbang 40 gram ya karena saya akan buat donat reguler. Ini ada pesanan ya, donat yang reguler yang ukuran besar. Nah, jika sudah ditimbang semua, kemudian ini bulat padatkan atau rounding adonan ya. Usahakan sampai mulus ya. Dan sebelum ditata, taburi dulu dengan tepungnya supaya tidak lengket. Supaya permukaannya tidak kering, ini akan saya tutup dulu. Sementara itu saya mengerjakan yang lain ya. Jika semua sudah selesai, kita akan pipihkan adonan atau degassing ya. Keluarkan udaranya. Pipihkan adonan menggunakan alat datar atau apa saja ya. Bisa scraper seperti ini. Kemudian jika ada gelembung di pinggir bisa dikempeskan. Dan untuk yang ini akan saya langsung bentuk ya dengan satu kali dipipihkan. Nanti bisa kita lihat ya perbedaannya. Untuk melubangi bisa menggunakan spit atau alat pembolong, atau bisa menggunakan alat apa saja ya. Yang penting bisa untuk melubangi adonan ya. Dan ini seperti biasa saya lubangi dengan spit yang paling kecil ya ujungnya, kemudian dilebarkan. Nah, untuk yang ini akan saya pipihkan 2 kali ya. Ini saya pipihkan untuk yang pertama. Kemudian akan saya diamkan selama beberapa menit, 10 sampai 15 menit, kemudian nanti dipipihkan kembali. Dan nanti bisa kita lihat ya perbedaannya. Hasilnya seperti apa ya. Yang dipipihkan 2 kali dan yang 1 kali. Nah, ini yang 1 kali ya. Dan ini yang akan saya pipihkan 2 kali, dan ini untuk dipipihkan yang kedua kalinya ya. Kemudian langsung dibentuk atau dicetak ya. Pipihkan dengan perlahan saja, tidak perlu yang kencang-kencang.
Kemudian ini akan saya gunakan cetakan ya. Tapi ini cetakannya sebenarnya kebesaran ya, karena ini diameternya 9, harusnya diameter 8 ya teman-teman. Jadi ini terlalu lebar. Jika menggunakan diameter yang 8 cm itu nanti hasilnya akan bagus banget. Jadi si pinggirnya itu kan terbentuk ya ke cetakan, jadi nanti white ringnya lebih tinggi. Oke, dan ini lebih rapi ya kalau menggunakan cetakan. Kemudian proofing adonan untuk waktunya disesuaikan saja ya dengan suhu ruang di tempat masing-masing. Oke, dan ini saya membutuhkan waktu 30-35 menit ya untuk mengembang seperti ini. Dan ini yang tidak saya pipihkan 2 kali ya. Hasilnya nih seperti ini ya. Oke, setelah minyak panas ini akan saya goreng. Ini saya goreng yang tadi saya pipihkan 1 kali ya. Jadi donatnya lebih lebih besar ya. Oh iya, untuk menggoreng donat jangan lupa ya teman-teman, panaskan minyaknya itu di api kecil saja atau sedang cenderung kecil ya. Ini terlihat ya lebih besar ya, dan ini saya gorengnya tidak banyak-banyak karena menggunakan minyak 1 kilo di wajan yang cekung. Maksudnya 1 liter ya. Dan ini saya gunakan minyak Sanko ya teman-teman, karena memang berpengaruh juga ya jika kita gunakan minyak curah yang kiloan itu dengan menggunakan minyak kemasan yang bermerek gitu ya. Bermerek iya. Jadi ada pengaruh juga ya ke hasil donatnya. Tapi saya terkadang menggunakan minyak kemasan yang kita itu ya, yang ekonomis. Kadang-kadang hasilnya juga bagus menggunakan minyak itu ya. Ini tergantung karakter adonan juga sih ya teman-teman. Jadi jika kita mengolah bahannya dengan baik, insya Allah ya menggunakan minyak apa saja hasilnya akan bagus ya. Dan ini saya goreng hanya 3 aja ya. Jadi karena ukuran donatnya ini besar juga ya, jadi tidak muat banyak-banyak ya. Oke, ini teman-teman yang tadi saya pipihkan 1 kali ya. Nah, kemudian untuk yang ini tadi yang saya pipihkan 2 kali, jadi dia bentuknya lebih bagus ya, lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian untuk yang ini tadi yang saya pipihkan 2 kali dan menggunakan cetakan ya. Jadi hasilnya ini lebih tinggi dan kelihatan lebih kokoh ya, lebih rapi. Permukaannya lebih mulus gitu ya. Jadi silahkan pilih ya teman-teman, mau menggunakan cetakan atau manual saja. Ini hasilnya ada perbedaan ya. Jadi kembali lagi kepada diri masing-masing ya teman-teman. Tapi saya jujur sih ya teman-teman, lebih suka yang menggunakan cetakan ya. Jika membuat donatnya yang reguler atau ukuran besar seperti ini ya. Tapi untuk yang donat mini saya tidak gunakan cetakan ya teman-teman, karena ya kita perlu trik ya teman-teman untuk menghasilkan donat yang besar dengan dough yang kecil ya. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Dan ini yang tadi saya pipihkan 1 kali. Ini donatnya memang terlihat lebih lebar dan white ringnya juga ada, tapi terlihat tidak kokoh ya. Nah, kemudian yang ini tadi yang saya pipihkan 2 kali dan menggunakan cetakan. Jadi donatnya terlihat lebih kokoh dan rapih ya. Apalagi kalau cetakannya tadi pas ukurannya ya, di diameter 8 cm. Pasti hasilnya pun akan lebih bagus ya. Nah, lihat ya, ini lebih lebar ya yang saya pipihkan 1 kali ya. Dan tidak pakai cetakan ya. Ini besar banget ya teman-teman. Diameternya ini saya ukur 9,5 ya. Besar ya. Dan untuk yang ini, nah terlihat kan ini lebih lebih kecil, lebih kokoh gitu ya. Terlihat lebih padat gitu. Cuman tidak yang lebar banget, dan ini diameternya kurang lebih 9 cm ya. Ini terlihat lebih mulus. Tuh, terlihat lebih mulus, dan ini white ringnya tidak yang keriput ya. Jadi lebih kokoh ya.
Jadi saran saya sih jika teman-teman membuat donat yang reguler yang ukuran besar seperti ini, sebaiknya menggunakan cetakan ya. Hasilnya lebih bagus, lebih rapi, lebih kokoh, lebih mulus ya. Nah, bisa lihat kan perbedaannya, yang ini tidak menggunakan cetakan nih. Dia memang lebih lebar, tapi dia lebih tipis ya. Dan yang sebelah kiri ini saya menggunakan cetakan. Oke, kita sekarang lihat saja ya serat dalamnya seperti apa ya teman-teman. Ini disobeknya mudah banget ya, tidak yang ngaret. Dan sudah terlihat ini seratnya sangat halus. Dan sudah pasti ini lembut banget, donatnya empuk. Ini tahan berhari-hari ya teman-teman di suhu ruang. Dan untuk selanjutnya saya akan topping donat ini ya teman-teman menggunakan coklat DCC. Dan ini saya sudah panaskan air, jadi tidak saya masak ya. Saya panaskan air sampai mendidih, kemudian letakkan coklat yang sudah kita potong-potong di tempat lain ya, di mangkuk, atau teman-teman bisa gunakan panci yang lebih kecil ya. Oke, ini kita celup saja seperti ini. Dan ini saya menggunakan coklat DCC yang putih juga ya. Jadi saya gunakan 2 warna saja ya teman-teman. Oh ya teman-teman, videonya ini mungkin agak panjang ya, tapi semoga saja ini bermanfaat ya. Nah, untuk hiasan atasnya ini saya pakai Oreo yang dibubukkan kasar gitu ya. Kemudian untuk yang lainnya ini saya pakai coklat blok yang dipotong-potong ya. Untuk hiasannya teman-teman bisa disesuaikan selera saja ya. Semakin cantik hiasannya, semakin bagus, itu akan menambah nilai jual ya teman-teman. Dan ini saya hargakan 7.000 per piece ya. Jadi untuk kemasan yang setengah lusin atau isi 6 ini saya jual di harga 40.000 ya. Jadi ada potongan 2.000 gitu ya. Nah, teman-teman bisa disesuaikan saja ya, semakin cantik hiasan, semakin cantik packaging, semakin mahal ya. Untuk dus kemasannya banyak pilihan ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan dus kemasan yang jendela ya, yang terlihat atasnya ya seperti ini. Kemudian bisa juga gunakan dus yang sudah ada motifnya seperti ini. Jadi bebas ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah mendukung channel ini. Semoga bahagia selalu, sehat, dan dimurahkan segala rezekinya. Amin. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.